Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video ilmu tingkat tinggi, cara mengubah cobaan menjadi berkah. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Hiduplah dengan kesadaran yang aktif dan selalu ingat bahwa semua materi di alam semesta ini tidaklah kekal. Maknai semua hakikat materi yang dimiliki dengan kesadaran, baik dirimu, manusia, harta benda, tumbuhan, gunung, laut. Segala sesuatu di alam semesta ini tercipta dari energi yang menjadi materi. Energi bisa menjadi padat, juga bisa melebur, tapi tetap intisarinya kembali dan berasal dari energi. Saat menghadapi ujian, cobaan kehilangan, saat itulah kesempatan untuk belajar, praktek melepas dan berserah diri. Jika berada dalam kesadaran atau eling yang tetap terjaga di pikiranmu, cobaan akan sangat disadari sebagai ujian hidup yang semua manusia pasti alami. Ujian itu bagus, berfungsi untuk mentransformasikan kualitas karakter dan hidupmu semakin lebih kuat dan lebih baik. Dalam pemahaman baru yang lebih mendalam tentang materi di alam semesta ini, sebenarnya kehilangan materi hanyalah perubahan energi saja. Sebenarnya tak ada yang kehilangan apapun. Energi yang menjadi materi, materi menjadi energi, yang sifat energi itu sendiri tidak diciptakan, berdiri sendiri, dan tidak bisa dimusnahkan, tapi berubah wujud ke wujud lainnya. Pemahaman baru tentang materi ini bukan tentang sekedar melepas atau berserah diri, tapi melepas atau berpasrah untuk digantikan dengan yang lebih berkualitas. Ujian itu adalah cara Tuhan untuk membiasakan kita merasakan rasa sakit atau sedihnya kehilangan. Karena pada akhirnya kita semua akan hilang meninggalkan dunia ini. Juga orang-orang yang kita cintai hilang silih berganti. Jika Tuhan melatih itu kepada hambanya, itu untuk mengingatkan bahwa kita tidak abadi, dan agar tidak terlalu bersedih ketika ditinggal orang yang dicintai. Kualitas diri yang tinggi adalah mampu melepas keterikatan. Kualitas diri yang tinggi adalah mampu melepas kemelekatan. Kualitas diri yang tinggi mampu melampaui perasaan takut akan kehilangan. Kualitas diri akan potensi dan kapasitas untuk menghasilkan lebih banyak materi positif ke depan. Karena manusia adalah mesin perwujudan materi itu sendiri. Susahnya zakaratul maut dan susahnya berpisah antara ruh dengan jasad adalah karena keterikatan dan kemelekatan akan dunia. Baik kuatnya keterikatan akan harta benda, istri, anak, dan keluarga yang dicintai. Ujian dari Tuhan itu untuk melatih meleburkan keterikatan dunia yang fana
penuh dengan ilusi dan tipuan, sehingga kehilangan adalah rasa yang disengaja dilatih oleh Tuhan kepada hambanya supaya kelak manunggal kepada Sang Pencipta. Darinya kita akan kembali padanya. Jika sangat susah dan berat melepas keterikatan akan harta benda dan orang yang dicintai, itu yang membuat jiwa ketika berpisah dari raga terkatung-katung, tersesat, tidak menemukan jalan untuk kembali ke asal. Dan itulah yang dimaksud dengan nafsul lawamah, jiwa yang tertatih-tatih tak tahu arahnya kembali. Di alam semesta ini, jika dengan keadaan diri yang tetap dalam eling atau kesadaran yang terkontrol, bertafakur merenungi diri dan hidup, jika menghadapi cobaan sebagai ujian, ia akan berubah menjadi kesempatan. Kesempatan menukarkan materi yang dimiliki, yang dilepas, dengan kesempatan transformasi diri dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Jika transformasi diri ini diraih, sebenarnya materimu ditukarkan dengan suatu diri yang tidak ternilai harganya. Siapa yang kamu miliki sekarang lebih berharga dari apa yang kamu miliki sebelumnya. Selanjutnya, karena transformasi ini, hidup akan dapat dijalankan dengan kualitas diri yang diraih dan ditukarkan apa yang dimiliki. Suatu kualitas diri yang dihasilkan oleh diri sendiri. Ditukarkan dengan sadar karena melepas dengan ikhlas, kemudian berbuah. Kedepan hidup dijalani dengan kualitas diri yang berkualitas. Kehidupan yang lepas, rasa takut kehilangan dilampaui, kemelekatan dilampaui. Inilah kualitas diri yang tetap memiliki dunia, tapi terbebaskan. Inilah pencerahan hidup yang ditukarkan dari semua hasil keringat sendiri. Dalam kesadaran ini, cobaan sebenarnya adalah berkah, yaitu kesempatan meraih transformasi jiwa. Ujian yang diberikan Tuhan adalah tanda sayang Tuhan untuk menguatkan mental, karaktermu, daya juangmu, untuk semakin kuat setiap sendi-sendi tulangmu, semangat hidupmu untuk menuju hidup yang jauh lebih baik dan menuju kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah ilmu cara mengubah cobaan menjadi berkah, supaya kita tetap eling dalam kesadaran yang terkontrol bahwa segala ujian yang diberikan oleh Tuhan, apapun itu, adalah cara Tuhan untuk menaikkan derajatmu, untuk meningkatkan kualitas sifat karakter mentalmu untuk menghadapi ujian hidup, susahnya hidup, sulitnya hidup, untuk menjadi orang yang jauh lebih baik, bersyukur akan diri dan kemampuanmu, dan tentunya menghindarkan diri dari kemelekatan akan dunia, sehingga Anda bisa manunggaling kaula Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Tuhan, ruh itu kembali asalnya ke Tuhan. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dengan klik tombol subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.